Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah Ramadan. Lailatul Qadar. Mukadimah. Di antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar, merupakan malam yang penuh berkah dan kebaikan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh beruntung orang yang memperoleh kesempatan untuk beribadah pada malam itu, seolah-olah dia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bahkan yang lebih banyak daripada itu, kita dapat tahu berapa bulan yang dapat menyaingi keutamaan 1000 bulan itu. Sebenarnya ini merupakan karunia yang besar daripada Allah SWT bagi orang yang mau menghargainya. Ini semua adalah nikmat yang sangat tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang terdapat dari kitab Durul Mansur, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar telah dikaruniakan pada umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, dan tidak pada umat-umat yang lain. Sebab-sebab turunnya Lailatul Qadar menurut beberapa hadis adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah merenung tentang usia umat-umat terdahulu yang panjang-panjang, sedangkan usia umat beliau pendek-pendek. Hal ini menyebabkan Rasulullah SAW merasa sedih, karena amal-amal umat beliau yang berusia pendek-pendek itu mustahil dapat menandingi amal-amal umat yang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Maka untuk menghibur hati Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal ini bermakna apabila seseorang beruntung mendapatkan kesempatan beribadah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan malam tersebut, maka seolah-olah dia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan lebih. Riwayat lain mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya seorang yang sangat soleh di kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan kehidupannya untuk berjihad selama 1000 bulan. Mendengar hal ini, para sahabat merasa cemburu karena mereka merasa tidak mungkin mencapai hal seperti itu. Maka Allah SWT pun menganugerahkan malam ini kepada mereka sebagai penggantinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Rasulullah SAW pernah menyebut 4 orang yang sangat soleh di kalangan Bani Israel yang menghabiskan hidupnya selama 80 tahun berturut-turut dengan beribadah kepada Allah, menyembahnya, dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka itu adalah Nabi Ayub alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Hizkil alaihissalam, dan Yusa alaihissalam. Mendengar kisah ini, para sahabat pun merasa takjub. Kemudian muncullah Jibril alaihissalam membicarakan surat Al-Qadar yang menyebutkan keberkahan malam yang istimewa ini. Masih terdapat beberapa riwayat lain yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Alasan terbanyak dari perbedaan-perbedaan peristiwa tadi adalah apabila di dalam satu masa turun satu ayat setelah terjadinya beberapa peristiwa, maka ayat itu dapat dihubungkan dengan setiap peristiwanya itu, dengan setiap peristiwa itu. Apa saja dari sebab-sebab turunnya ayat ini, yang terpenting adalah bahwa Lailatul Qadar merupakan satu anugerah yang sangat besar bagi umat Muhammad SAW. Ini adalah pemberian daripada Allah, dan hanya orang yang mendapat taufik yang akan mudah beramal di dalamnya. Betapa beruntungnya orang-orang soleh yang mengatakan, saya tidak pernah tertinggal beribadah pada malam Lailatul Qadar setelah masa baligh. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penentuan malam ini. Ada sekitar 50 pendapat, sehingga sulit untuk menyebutkannya satu persatu. Namun di sini saya akan menyebutkan pendapat yang paling masyhur saja. Keutamaan malam ini banyak diterangkan dalam kitab-kitab hadis dengan berbagai riwayat. Sebagian akan diterbutkan di sini. Namun karena keutamaan malam ini juga disebutkan dalam Al-Quran beberapa surat yang khusus, maka cocok sekali apabila kita mulai dengan mengemukakan tafsir surat itu, yang terjemahnya saya ambil dari kitab Tafsir Bayanul Quran karangan Maulana Ashraf Ali Sanwi rahmatullah alaih. Sedangkan keterangan-keterangannya ada juga yang diambil dari kitab-kitab lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini menerangkan bahwa pada malam ini Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz, papan yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala, ke langit dunia. Diturunkannya di Quran
Diturunkannya Al-Quran pada malam ini menunjukkan betapa mulianya Lailatul Qadar ini. Di samping kenyataan ini, sebagai bukti tentang mulianya Lailatul Qadar, di mana Al-Quran yang agung diturunkan di dalamnya. Keberkahan dan keutamaan lainnya pun tertulis dalam surat ini. Kemudian untuk menarik semangat dan perhatian kita, Allah SWT berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Dengan perkataan lain dikatakan, tahukah kamu betapa besar dan betapa pentingnya malam itu? Tahukah kamu apakah karunia dan keutamaan yang terkandung di dalamnya? Setelah itu Allah SWT menyebutkan beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud ayat di atas adalah bahwa pahala beribadah di malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Berapa besarnya keutamaan itu sungguh tidak dapat diketahui. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu. Sebuah penjelasan yang amat indah mengenai ayat ini telah dikemukakan oleh Imam Razi rahmatullahi alaih. Ia menerangkan bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke bumi, pada mulanya para malaikat melihatnya dengan menampakkan ketidaksukaan mereka kepadanya dan berkata pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah?" Begitupun ketika pertama kali orang tua melihat asal-usul manusia dari setetes air mani, maka mereka menampakkan rasa jijik kepadanya. Hingga bila air mani menempel pada pakaian, maka akan dicucinya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setetes mani itu seorang bayi yang cantik, maka tumbuhlah dalam hati orang tua kecintaan dan kasih sayang kepadanya. Demikianlah halnya apabila dengan taufik Allah Subhanahu wa taala manusia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, menaati dan memujinya, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk meminta maaf atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. Dalam ayat ini perkataan warruh dan ruh, yaitu Ruhul Kudus, ruh yang suci, ditujukan kepada malaikat Jibril alaihissalam yang telah turun ke bumi pada malam itu. Mengenai arti ruh, para ahli tafsir berpendapat. Yang pertama, sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa ruh adalah sebagaimana yang diterangkan di atas, yaitu Jibril alaihissalam. Alama Ar-Razi rahmatullahi menulis bahwa inilah pengertian yang paling tepat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam pertama kali sebelum nama malaikat yang lain secara khusus karena keutamaan yang dimilikinya. Yang kedua, beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa ruh di sini maksudnya adalah malaikat yang luar biasa besarnya, yang jika langit dan bumi diletakkan di hadapannya akan kelihatan kecil bagaikan sesuap makanan. Yang ketiga, ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa ruh di sini adalah sekumpulan malaikat khusus yang hanya nampak pada malam Lailatul Qadar, juga bagi malaikat yang lainnya. Yang keempat, ada juga ahli tafsir yang berpendapat bahwa ruh di sini menunjukkan satu makhluk tertentu yang makan dan minum, namun bukan malaikat dan bukan pula manusia. Yang kelima, menurut pendapat yang lain, ruh di sini maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan turun bersama malaikat pada malam itu untuk melihat amal perbuatan umat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ada pula sebagian ahli tafsir yang berpendapat bahwa ruh di sini maksudnya adalah rahmat Allah SWT yang istimewa, yaitu pada malam itu malaikat akan turun, kemudian rahmat Allah yang istimewa pun juga akan turun. Banyak lagi pendapat ahli tafsir yang lain, tapi pendapat-pendapat di atas adalah yang paling terkenal. Berkaitan dengan hal ini, dalam kitab Sunan Baihaqi diriwayatkan bahwa hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar Jibril alaihissalam akan turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohonkan rahmat bagi setiap manusia yang didapati sedang sibuk berzikir dan amal-amal ibadah lainnya. Pada ayat selanjutnya disebutkan, biizni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Rabbnya sambil membawa hal-hal yang baik mereka turun ke muka bumi. Dalam kitab Mazahiril Haq ditulis bahwa pada malam inilah malaikat diciptakan. Pada malam ini pula pengumpulan unsur-unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam dimulai. Pada malam itu juga pohon-pohon di surga ditanam, dan pada malam itu juga menurut sebagian hadis doa-doa akan dikabulkan. Menurut salah satu hadis yang tertulis dalam kitab Durrul Mansur, pada malam itu jasad Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit
Dan pada malam itu juga taubat Bani Israel diterima. Maksudnya adalah bahwa orang beriman akan mendapatkan salam kesejahteraan dari malaikat secara terus-menerus pada seluruh malam itu, yang datang secara berombongan dengan silih berganti, sebagaimana yang diterangkan dalam sebagian hadis. Dalam tafsir yang lain dikatakan seluruh malaikat itu adalah penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala kejahatan, kerusakan dan lain sebagainya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan keberkahan sampai terbit fajar. Ayat ini tidak bermaksud bahwa keberkahan itu hanya diturunkan pada sebagian malam dan tidak ada pula sebagian lainnya pada malam itu. Tetapi sepanjang malam itu para malaikat terus-menerus menurunkan keberkahan kepada orang-orang yang beriman sampai tiba waktu subuh. Setelah menyebutkan surat ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan berbagai keutamaan Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi, hadis-hadis mengenai keutamaannya sebenarnya tidak perlu disebutkan lagi. Namun karena begitu banyaknya hadis mengenai hal ini, maka akan disebutkan beberapa hadis saja. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah dalam berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdiri untuk salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan yang sempurna dan harapan yang ikhlas untuk memperoleh ganjaran, maka dosa-dosa yang terlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdiri untuk salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, keyakinan yang sempurna dan harapan yang ikhlas untuk memperoleh ganjaran, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim kitab At-Targhib. Perkataan berdiri dalam hadis di atas maksudnya adalah mengerjakan salat. Juga diperintahkan di dalamnya untuk melakukan ibadah lain seperti membaca Quran, zikir dan sebagainya. Maksud mengharapkan pahala adalah tidak berdiri karena ria atau niat yang salah, tapi berdiri dengan ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat mendapatkan pahala darinya. Imam Khattabi rahmatullahi alaihi berkata bahwa iman dan ihtisab maksudnya berdiri dengan hati yang penuh gembira tanpa merasa terbebani sambil meyakini pahalanya. Dan ini merupakan hal yang jelas bahwa sebanyak mana keyakinan seseorang terhadap pahala, maka sebanyak itu pula dia akan merasa mudah dalam menghadapi kesusahan-kesusahan beribadah. Inilah alasan mengapa seorang semakin meningkat pendekatannya kepada Allah, maka dia semakin banyak tenggelam dalam ibadah. Sangatlah penting diperhatikan mengenai dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwasanya yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil saja. Karena di mana dosa-dosa besar disebutkan dalam Al-Quran, maka disebutkan pula kalimat al-amanat, kecuali orang illa man taba. Disebutkan pula kalimat illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Berkenaan dengan inilah ulama sepakat bahwa dosa besar tidak akan dimaafkan tanpa bertaubat. Hadis-hadis yang lain di dalamnya disebutkan pengampunan atas dosa, maka ulama mendatasinya hanya dosa-dosa kecil saja. Ayah saya, semoga Allah merahmatinya dan menerangi kuburnya, pernah mengatakan ada dua alasan mengapa perkataan kecil tidak disebutkan di dalam berbagai hadis yang menerangkan tentang pengampunan dosa-dosa. Pertama, ada sesuatu yang tidak layak bagi seorang muslim jika dia mempunyai tanggungan dosa besar. Karena seorang muslim yang sebenarnya jika melakukan dosa, maka ia tidak akan merasa tenang hingga bertaubat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bila terdapat suatu kesempatan seperti ini, misalnya di malam Lailatul Qadar, apabila seseorang beribadah dengan mengharapkan pahala, maka seolah-olah wajib baginya untuk menyesali seluruh perbuatan yang buruk. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itulah, perwujudan taubat terjadi dengan sendirinya. Yang hasil dari taubat itu adalah penyesalan atas dosa-dosa dan keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya. Oleh karena itulah, jika seseorang melakukan suatu dosa besar, maka sangat penting baginya pada saat itu, pada saat Lailatul Qadar atau pada kesempatan saat-saat mustajabnya doa, agar bertaubat dari perbuatan-perbuatan buruk dengan ikhlas melalui hati dan mulutnya, hingga rahmat Allah yang sempurna akan tertuju padanya
dan seluruh dosa kecil maupun dosa besarnya akan dimaafkan. Bila Anda melakukan hal ini, janganlah lupa menyertakan saya dalam yang lemah ini dalam doa yang Anda yang tulus. Insya Allah dari mulai apa kita baca kita dengar menjadikan iktibar yang amal niat menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.